Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la narju illa fadlah wa la nakhsha illa adlah wa la na'tamidu illa qawlah wa la numsiku illa bihablillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Sahabat karib yang Allah muliakan, yang saya banggakan sekaligus saya sayangkan, saya sayangi dan cintai. Alhamdulillah, pagi yang penuh dengan keberkahan. Saat hujan adalah waktu yang diijabah oleh Allah. Mari kita berdoa saat hujan. Ikuti saya. Allahumma, ikuti. Allahumma soiban nafi'ah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma qanni'na bima razaqtana wa barik lana fihi wakhluf alaina ghaibatin lana bi khair. Amin. Insyaallah diijabah. Sahabat Dai Asyik Sabda di Instagram dan juga dimanapun Anda berada, saya mencintai kalian karena Allah. Dan orang yang mencintai sahabatnya, mencintai orang tuanya, mencintai gurunya, mencintai Rasulnya, kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Alhamdulillah. Jawab alhamdulillah. Kalau saya ngomong asik, jempol ke depan, bilang jos. Asik? Jos. Mana? Asik? Biar anget. Salam kenal dari saya, Tasil Amani, dikenal dengan Dai Asyik. Inilah wajahnya asli, nggak pakai topeng, masih asli. Umurnya sudah 50 tahun, sudah punya cucu, tapi wajahnya masih menggemaskan. Alhamdulillah. Nikahnya dulu muda, jadi jangan tua-tua. Dan menikah itu separuh agama. Jadi kalau kita belum nikah, kita masih menggantung agama berseparuh. Dan saya yakin ini semua adalah pengen nikah, betul? Yang nggak ngomong, nggak jawab, lama dapatnya. Yang depan saya ini pengen nikah? Katakan, karena kata-katamu itu doa. Pengen nikah? Segera apa lama? Segera. Watch
your thought that they become words. Perhatikan pikiranmu, dengan pikiran itu akan jadi kata-kata. What's your words? Perhatikan kata-katamu, dengan kata-kata itu that they become action. Perhatikan kata-katamu itu akan jadi amal, jadi perbuatan, menjadi action. Watch your action that they become habits. Perhatikan kata-katamu, perbuatanmu, amalmu itu akan jadi kebiasaan. Watch your habit that they become character. Perhatikan kebiasaanmu yang berulang-ulang itu, dengan itu akan menjadi karakter, menjadi kepribadian, menjadi milikmu, terpatri. Dan terakhir katakan, what's your character that they become destiny. Perhatikan karaktermu itu, dengan karakter itu akan menjadi takdir. Perhatiin, pikiran, ucapan, perbuatan, kebiasaan, karakter akan menjadi takdir. Coba ikuti ulangi. Pikiran, perkataan, perbuatan, kebiasaan, karakter akan menjadi takdir. Jadi banyak anak muda gak nikah-nikah karena pikiran dan ucapannya. Saya ntar aja kalau udah kaya. Gak kaya-kaya, gak kawin-kawin. Asli itu. Saya nanti kalau udah sarjana, sudah kerja, punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, ternyata gak kerja-kerja, menikmati fasilitas orang tuanya. Dan orang tua lalu sama anaknya sama lagi. Kak orang tuanya, kamu nanti boleh nikah kalau udah punya rumah. Iya mah, dua-duanya kompak. Allah ikut, takdirnya lama nikah. Ini kejadian bro and sis. Nanti saya jelasin, begitu panjang. Maka nanti anak karib ini saya kasih tema untuk 6 kali pertemuan, ya, berseri setiap bulan sekali, nggak apa-apa, nggak usah mikir honor. Alhamdulillah. Ada dikasih, nggak ada dicariin. Bingung dia. Nggak usah mikir itu, ya. Saya kasih 5-6 seri nanti. Itu tentang apa? Tentang peran otak kanan. IPO itu bukunya dibaca. Ternyata otak kanan, pikiran, doa orang tua nanti dikaitkan dengan takdir. Ternyata kesimpulannya 6 kali pertemuan itu adalah bahwa takdir itu kita undang, yang menetapkan Allah. Coba, takdir kita undang, yang menetapkan Allah. Tulis dan ikuti saya dulu sebelumnya. Takdir kita undang, sama-sama. Ketetapan milik Allah. Jadi kita tuh undang takdir dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan pikiran itu kita mengundang. Mengapa jomblo itu pada abadi? Itu karena pikirannya, karena ucapannya. Saya banyak menemukan dan datang ke saya konsultasi. Itu salah satu sampai 4-5 tahun belum nikah. Ustadz, cariin jodoh saya pengen nikah. Kok susah sekali, kenapa ya? Padahal aku tuh nggak jelek-jelek amat, cantik, anak orang kaya. Justru itu yang bikin masalah. Kenapa itu? Karena kamu cantik, karena orang kaya. Coba standar turunkan. Mintanya diganti. Ya Allah, kirimkan jodoh padaku sesuai dengan kehendakmu. Dan itu yang engkau ridhoi. Pasti segera, tapi ya Allah, jodohku minimal sama dengan aku, anak orang kaya dan ganteng. Standarnya turunkan. Nah, ini persiapan sebelum ketemu kamu. Siapa? Kamu. Ya kamu. Kenalkan, nama saya Jo. Jo siapa kak gitu. Bilang Jo siapa kak gitu. Jodohmu.
Saai. Makanya kenapa lo kagak bisa begitu? Karena wanita tuh mudah jatuh cinta. Kalau laki-lakinya itu pandai. Serius, laki-laki ganteng, diem aja. Pemuda masjid sih, ahli masjid sih, sholat sih, tapi cicing wae di rumah baik. Bergaulnya cuma nama handphone doang. Kiri kanan handphone, depan atas belakang handphone. Mana kapan bergaulnya? Ke masjidnya ngumpullah dengan anak remaja. Kalau orang tua ngajak ke rumah saudaranya ikutlah. Kan di situ apa? Ada anak muda juga di sana, anak orang itu. Kenalanlah di situ. Kamu anak siapa? Aku anak Pak ini loh. Oh iya, pasti segera jadi itu. Nah, kita sekarang masuk materi. Itu karena tadi saya suruh ngucapin sesuatu, karena ucapan itu adalah doa. Oke. Judulnya, temanya lah persiapan ketemu kamu. Siapa itu kamu? Insya Allah itu calon jodohku. Kamunya adalah calon jodohku. Pertanyaannya, jodoh itu ada apa enggak? Halo, jawab. Jodoh itu ada apa enggak? Di mana? Di mana? Di tangan Allah. Tadi Kak Ilham baca tapi nggak dibaca terjemahannya. Surah Az-Zariyat ayat 49. Itu sesuai dengan temanya. Jodoh itu sudah Allah persiapkan. Jadi kita tuh nggak cari jodoh, tinggal mengambil di tangan Allah, rebut tangan Allah. Gimana cara nanti? Ayatnya tadi saya baca, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Allah. Wa min kulli syai'in, dan tiap-tiap sesuatu. Khalaqna, kami ciptakan, zawjaini, berpasang-pasangan. Jadi ini udah ada jodohnya. Maka nyanyilah seperti Ashanti. Jodohku maunya sih dirimu. Jadi jangan nyanyi seperti, jangan seperti itu yang cantik, siapa namanya itu? Sebelumnya Anang itu, Mas Anang, maaf ya disebut ini contoh doang. Mas Anang itu duet dengan Syahrini. Lagu kemana dinyanyikan, tapi nyanyinya nggak jadi jodoh. Kenapa? Lagunya jangan memilih aku, nggak jadi. Tapi Ashanti belakangan duet berikutnya, jodohku maunya sih dirimu, jadi. Karena diucapkan berulang-ulang, nyanyi di mana-mana, itu lagunya kejadian. Itu yang saya bilang, ya, watch your words, perhatikan kata-katamu. Dengan kata-kata itu akan jadi amal, perbuatan, menjadi keinginan yang kuat untuk mendapatkannya. Itu kata-kata menjadi perbuatan, menjadi amal, lalu jadi kebiasaan, lalu jadi karakter, lalu jadi takdir. Kita itu mengundang. Saya contohin lagi, ya. Duo Ratu. Wih, maaf Mas Dani ya. Ya, dulu dia punya teman. Aku punya teman. Teman sepermainan. Lalu Mas Dani nyanyi begini. Aku sedang ingin bercinta karena gara-gara kamu di sini ku ingin. Si Duo Ratunya bawa pulang, nginep di situ. Dia pengen cinta sama dia, kejadian nikah sama dia. Sekarang punya anak, anggota dewan. Yang ini nikah sama teman sepermainan. Lagu-lagu yang diulang-ulang itu banyak kejadian. Yang paling mengerikan, sampai sekarang belum ketemu. Kenapa? Alamatnya palsu. Nah itu dia. Di mana sampai sekarang nggak ketemu, bahkan sudah dapat surat undangan, ya,
Hari tetapkan, tapi tempat nggak dijadi. Kenapa? Tempatnya jadi berantem, nggak sepakat, nggak jadi. Walaupun sudah punya anak dan sampai hari ini belum menikah. Maka hati-hati dengan kata-kata. Kalau begitu, persiapan yang pertama adalah pikiran, ucapan, dan hatinya adalah dengan niat yang kuat. Apa sayang? Niat yang kuat. Mari kita lihat Al-Quran. Surahnya ini berdasarkan Al-Quran dan sunnah ya. Saya nggak ngomong sembarangan, supaya nanti pulang kamu bawa ilmu yang hakiki. Kita lihat azam, himmah untuk mencoba jodoh, salah satunya adalah silahkan lihat surah Ali Imran surah 3 ya, ayat 159, dan surah Al-Ankabut ayat 69. Kamu persiapkan dua-duanya. Kalau Al-Quran dibuka, kalau pakai handphone di screenshot, set, biar gampang nanti. Ya, di screenshot biar cepat. Nanti lihat di media. Saya baca saja, ayatnya lumayan panjang, tapi itu berkaitan dengan Rasulullah dan nanti di tengah-tengahnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Allah, ini nih, dibaca terjemahannya semuanya. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Dan engkau telah membulatkan tekad bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah berniat dengan membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang bertawakal. Sebelum tawakal, sebelum azam, perhatikan di situ. Hai anak muda, pertama, berlakulah lembut kepada wanita, kepada pria, kepada siapapun, maka akan timbul kasih sayang. Udah ganteng, kaya, ya Allah, lembut, enak. Air hujan menetes ke batu yang keras, bisa lobang, tes, bisa lobang. Kenapa? Karena kelembutan, bukan kekerasan air. Kelembutan bisa meluluhkan hati yang keras. Ini pertama contoh, lembutlah. Yang kedua, maafkan. Maafkan mereka kalau ada orang yang salah dengan kita. Langsung loncat tuh. Yang ketiga, doakan. Lembut, maafkan, doakan. Ini kita ambil sarinya di situ. Sehingga apa? Orang mau mendekat. Kalau sini kalau kasar dia akan jauh. Ganteng sih, tapi ucapannya jelek, matanya jahat, tangannya kasar, ngeri. Siapapun akan lari. Tapi lihat, laki-laki yang kasar itu diimbangi dengan wanita yang lembut. Fir'aun ada Siti Asyah, ya. Siapa lagi? Yang suaminya kasar, istri lembut. Cari aja sendiri ya nanti ya. Yang keempat, nah setelah itu baru berazam. Lembut, maafkan, doakan. Kemudian berazam. Berazam itu bercita-cita, berkeinginan yang kuat. Fa'idha azamta, dan ketika kamu telah bertekad bulat,
Fatawakkal 'ala Allah, maka serahkan pada Allah. Nah, sebelum berserah pada Allah, azam itu cita-cita yang diinginkan akan terjadi, berarti ada persiapan lain, yaitu untuk bertemu dengan kamu itu dengan apa? Ikhtiar. Gimana cara ikhtiar? Ikhtiarnya, persiapkan dirimu dengan keyakinan. Hai laki-laki, hai juga perempuan. Karena perempuan juga boleh melamar laki-laki. Rasulullah itu yang melamar Khadijah, pihak laki-laki ya perempuan. Hai paman, tolong, laki-laki itu baik sekali. Dalam mimpiku ada cahaya di Madinah. Kemudian setelah saya suruh juga dia untuk berdagang, kata si pembantu laki-laki yang menemani ini, jalan dinaungi mendung, setiap jualan laku keras habis. Dan dia jujur, serupiah pun dilaporkan semuanya. Laku, jualan laku. Ini tanda-tanda. Maka sang paman Khadijah yang seorang Rabi, yaitu seorang pendeta, melamar kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dilamarlah pemuda gagah ganteng umur 5 tahun. Dan Rasulullah ikut. Maka nikailah wanita yang lebih tua, berkah. Syaratnya tuanya tua kaya, cantik, dan mau membantu. Tua kaya, cantik, mau membantu. Masalahnya apa? Orang tua menentang, tetangga menentang, teman menentang. Masa kamu nikah sama dia? Padahal kalau mau nggak apa-apa. Untungnya apa? Nanti istri meninggal duluan, bisa menikah lagi. Itu pikiran jahat. Tapi boleh menjadi keyakinan bahwa seandainya engkau meninggal wafat duluan istriku, maka aku izin pada kamu, nanti aku akan menikah lagi untuk melanjutkan risalahku, untuk melanjutkan kehidupanku dan seterusnya. Usaha maksimal, masih dengan niat. Lihat surah Al-Ankabut ayat 69, ayat terakhir. Al-Ankabut itu surah keberapa ayo? Lupa tadi saya nggak catat. Hah? Surah berapa? Ayat terakhir. Surah berapa? 59. Hah? 29. Al-Ankabut. Surah keberapa? Hah? Oh, nggak jelas semuanya. 29. Ayat terakhir. Gimana bacaannya? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya Allah. Terjemahnya gimana? Dan orang-orang yang sungguh-sungguh. Jadi niatnya itu sungguh-sungguh, jangan cuma ya kalau dapat ya alhamdulillah, enggak juga ya terserah. Bukan kayak gitu. Itu pemuda letoy, sotoy. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ini berkaitan dengan niat ya. Dan orang-orang sungguh-sungguh niatnya itu karena Allah, mencari wajah Allah. Sungguh-sungguhnya itu mencari karena Allah. Terserah itu jodoh termasuknya, pekerjaan atau apa saja. Fina di dalam kami, jadi mencarinya itu karena Allah. Lanahdiyannahum, sungguh kami akan berikan petunjuk bagi mereka. Subulana, Allah tunjukkan jalan-jalan kami. Surah 29 ayat 69. Terima kasih Mbak Sri Fatan dari Instagram ngasih tahu tuh, cepet ya. Jelas apa enggak nih?
Jadi niat yang sungguh-sungguh, tekad bulat, Ali Imran 159 tadi itu, maka nanti Allah akan bukakan jalannya. Gampang sekali. Nyari cewek itu gampang banget. Sekarang tuh bejibun wanita. Mau yang model apa ada. Tergantung kesungguhannya dan keyakinannya. Karena ada orang yang tidak berani. Nanti gimana? Kalau punya anak gimana? Aku nggak. Itu yang terjadi. Gimana terus? Niat yang ketiga. Lihat surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Asy-Syura itu surah 42. Iya. Asy-Syura. Hah? 42 ya, Asy-Syura. Kalau 36 Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ayat 20. Cepat gini kita biar ngomongnya cepat kelar. Udah ketemu? Apa katanya di situ? Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Allah, siapa orang yang berharap akhirat, berarti meniatkan hidupnya itu untuk Allah. Keinginannya melulu Allah, tujuannya Allah, pengen ketemu dia juga Allah. Pokoknya aku menikah karenamu ya Allah. Apa jawab situ Allah? Nazid lahu fi harthi. Allah tambahkan. Allah mudahkan, Allah tambahkan. Yang dicari biasa, dapat luar biasa. Ya Allah, terserah engkau yang mana, yang penting dia wanita solihah, hafal Quran, anak orang kaya, sudah punya kendaraan, sudah punya rumah, pengen masuk aja ya Allah. Bisa apa enggak? Bisa. Masalah kagak berani itu doang. Ya tapi kan lihat diri dong Ustaz. Kalau Allah menghendaki begitu mudah, ya. Dia kemudian Allah tundukkan hatinya. Yang penting kamu nikah, hai anak orang kaya. Kamu solihah, lihat laki-laki itu soleh, nanti kekayaanmu melebur jadi kekayaan dia juga. Lalu punya anak-anak kamu juga. Jadi yang kaya siapa? Kamu berdua. Seperti Khadijah pada Rasulullah. Yang kaya itu Khadijah, Rasulullah juga kaya. Melebur jadi kekayaan bersama. Alhamdulillah. Mana suaranya? Alhamdulillah. Asyik. Dua-duanya tangan asyik. Ya nggak jos nih. Asik. Lamban. Nanti telat loh nikahnya. Asik. Nah cepat nikahnya. Respon tuh penting. Dek segera. Iya mas, jangan. Dek, siapa sih? Respon dulu. Iya mas, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Sekaligus berhati-hati. Handphone disimpan, duit disimpan, jaga diri, kemudian agak jaga jarak. Ada apa mas? Itu maaf duitnya jatuh. Oh iya, ambil nanti injek dulu. Takutnya pada saat begitulah kemudian dia ngambil sesuatu. Tapi kalau adik percaya sama Allah, dengan udah doa, Allah akan jaga. Gak usah khawatir. Kenapa? Yang datang pada laki-laki yang baik hanya wanita yang baik. Nanti kita lihat ayatnya. Lihat itu. Kalau niatnya karena Allah, nanti Allah tambah. Yakin itu. Pegang ayat Al-Quran, yakini betul. Kalau enggak nanti kamu jadi kasihan dah hidup sampai umur sekian belum ada jodoh, nggak punya rumah, nggak punya kendaraan, karena takut terus. Maka itu yang terjadi. Saya mau tanya nih, ada nggak di antara ini wanita ini nggak bisa nyetir mobil? Kenapa nggak bisa? Kalau belum punya, nyetir dulu bisa. Nanti bisa punya. Ada yang punya motor nggak ini? Ada nggak punya? Bisa nyetir motor nggak? Ada nggak bisa? Bisa duluan, nanti gampang punyanya. Kan doanya enak tuh. Ya Allah, udah bisa nyetir nih. Tolonglah ya Allah biar aku bisa nyetir mobil sendiri.
Maka caranya gimana? Nabung sedikit-sedikit, 5 tahun, 10 tahun, pada waktunya akan punya. Nah ini nabung nggak pernah, ngumil nggak pernah akan bisa. Begitu udah nikah, udah bisa. Loh mas, kok bisa mau? Alhamdulillah dulu ada ustadz muda, ganteng. Dulu, sekarang udah tua. Pakai pecinya peci Aceh, bajunya biru, pokoknya keren dah. Kalau mau umroh, punya paspor dulu, punya haji, nabung dulu. Pengen punya rumah tangga, nabung dulu dengan caranya ikhtiar doa tadi dengan niat yang kuat. Lalu juga nabung bagaimana caranya saya punya keluarga yang baik, nanti bagaimana caranya. Itu nabung dulu pengetahuannya, nabung dulu persiapannya. Setelah siap cepet. Kalau udah siap ngomong sama Allah, ya Allah, udah siap nih, udah punya SIM, udah bisa nyetir, tinggal satu ya Allah, belum mobilnya belum punya. Tetangga ada, Amirah, kamu bisa mobil? Bisa bu, tolong antar anak saya. Tuh, anak saya laki-laki, dia sakit, yang di rumah nggak ada ibunya bisa nyetir, nganter, bisa ngobrol tuh. Sakit apa sih mas? Ternyata laki-laki masih lajang. Bisa jadi dengan SIM itu, dengan nyetir itu, jadi jalan jodoh. Demi Allah, 1 juta jalan Allah kasih kalau kita, maka persiapkan semuanya, mampu semuanya. Jangan letoy. Rumah ada motor, ada mobil gak bisa. Aduh takut itu dibawa mati kalau nggak dirubah. Ini cius beb, bilang mie apa gitu. Ini cius beb, mie cinta kepadamu. Namanya Ai ya. Itu yang kecil itu Ai namanya ya. Yang kecil Ai namanya ya. Ya kamu Ai ya. Hah? Ai dah. I love you. Lo kalah sih, jadinya nggak dapet. Pandailah merayu, pandailah sekali-kali ngegombal, nggak apa-apa. Jangan sampai sianida. Sianida itu apa? Siap nikahin janda. Aduh ampun. Udah tuh. Tadi apa tuh? Asy-Syura ayat 20 ya. Jadi kalau kita Allah tujuannya, niatnya Allah, maka Allah tambah. Nanti Allah cukupi aja deh. Jadi gak usah takut. Ini persiapan. Sekarang kalau tadi niat, udah kita niat udah selesai nih. Ya, maka azam himmah yang kuat karena Allah saja, maka nanti Allah akan bukakan jalan dari berbagai cara. Sebagai pertanyaan terakhir dari niat, adik-adik pengen gak umroh? Jawab, pengen gak umroh? Segera bikin paspor. Ya Allah udah punya paspor. Terus apa kedua? Coba nabung. Kalau pengen berangkat cepat sama saya, gampang caranya. Kalau sudah punya pendapatan, nggak usah gaji, pendapatan cukup, nanti bisa nyicil tiap bulan 500.000. Itu punya uang dulu 1,7 atau 2 juta, berangkat duluan, nyicil belakangan. Ya Allah udah umroh nih, tapi gimana bayarnya? Engkau maha kaya. Gitu caranya. Nanti Allah bayarin tuh caranya. Oke, sekarang kita lihat kalau tadi udah niat yang kuat, yang bagus karena Allah saja, maka yang kedua adalah ikhtiar maksimal. Apa? Ikhtiar maksimal. Pertama niat, azam, himmah. Yang kedua ikhtiar maksimal. Nah, tadi jodoh itu udah ada, tinggal kita yakin jodoh itu segera sampai ke saya. Ini laki-laki tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini udah ada jodohnya semua. Apakah di sini? Belum tentu, tapi juga tentu bisa jadi. Nah, bagaimana caranya ya Allah? Di sebelah kanan saya udah ada wanita yang baik-baik, yang suka ngaji. Saya nggak usah yang lain-lain, ya ini aja ya Allah. Terserah engkau yang mana ini di antara ini. Tapi yang ahli masjid senang ngaji.
Segera cepet itu. Kenapa? Kalau frekuensinya sama, cepet banget. Masalahnya suka nggak terjadi itu karena frekuensi beda, kriteria terlalu tinggi. Biasa saja. Pertama kita lihat ayat Al-Quran. Tadi udah dibaca, ada lihat ayat 49 ya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Karena jodoh itu sudah ada, maka rebut. Jodoh sudah ada, tinggal ngambil. Bagaimana ngambilnya? Mengambilnya dengan 3. 1, keimanan. 2, dengan ilmu. Dan 3, dengan perantara. Siapa saja, terserah orang tua dengan teman-teman orang tua kita, sahabat kita yang sudah nikah, jangan yang belum nikah. Kalau belum nikah nanti kata Ustaz Somad, Ustadz ada nggak wanita soleh, anak orang kaya, kemudian keturunan baik, kemudian agak terakhir apa? Karena cantik. Kata Ustaz Somad gimana? Kalau ada 4 gitu, kenapa buat kamu, buat aku saja? Katanya dulu sebelum nikah tuh. Sebelum dapat Ustazah Fatimah itu, Azhara itu. Itu ceramahnya begitu. Jadi minta tolong kepada sahabatnya, minta dicarikan itu kalau dia sudah menikah. Perempuan juga begitu. Mudah-mudahan ada. Orang tua kalau ngajak kita jangan, masuk udah gede masih mama orang tua juga. Siapa tahu ternyata pertemanan orang tua itu membawa, mereka juga bawa anak cowok, mereka bawa anak cewek. Ih serius. Lalu laki-lakinya benar negor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ya kamu. Ya kamu. Ngobrol lah. Oh bapak ini, aku ini. Itu yang sedang sambutan itu bapak aku loh. Subhanallah, bapak kamu orang hebat ya. Itu kan bapak, saya mangga. Aku tuh hebatnya kalau bisa minang kamu. Cie. Cepet banget ya. Gombal dulu. Kalau gombal itu nanti begitu pulang kebayang tuh wajahnya. Laki-laki tuh ramah ya. Ramah. Minta nomor WA-nya dong. Pertama tanya, jangan lupa sholat jamaah ya. Kedua nanti tahajud jangan lupa ya. Udah makan belum? Yang kelima, yuk kita ngaji SMS. Yang keenamnya, ajak makan berempat, cowok 2, ceweknya 2. Tempat nih cewek, cowok ngobrol. Nanti bayarin kamu kepatungan. Kan saya tahu masih miskin. Ngajak jangan ke restoran, yang biasa aja. Kalau dia kok diajak mau ke tempat warung biasa, berarti ini nggak matre. Lalu ternyata wanita ini orang kaya. Mas, biar aku yang bayar. Khadijah banget tuh. Kalau ada yang begitu, saya mau lagi tuh. Ada nggak begitu di sini? Nggak ada ya, berarti nggak jadi dong. Jodohnya sudah ada, tinggal ngambil di tangan Allah dengan ilmu, dengan iman, dengan ilmu dan minta tolong kepada Allah dan manusia, orang tua, saudaranya orang tua. Dosen kita, guru kita, demi Allah saya udah banyak menikahkan orang. Yang ngirim CV ke saya, CV dikasih. Nama saya Angelina binti Karim, tanggal lahir, alamat, kemudian kegiatan sehari-hari. Saya lulus SD, SMP tahun sekian. Kegiatan saya sekarang ini, suka ini. Kriteria diinginkan 1, laki-laki yang ganteng misalnya. Gak usah sebut itu. Laki-laki yang soleh, tidak merokok, ahli masjid, dan punya pendapatan bulanan, bukan gaji, punya pendapatan. Mungkin dia belum kerja, tapi dia punya pendapatan. Kenapa? Dia jualan online, kemudian dia ngojek online, kemudian apalagi ngantar barang tetangganya dan seterusnya. Dia punya pendapatan. Dulu saya punya pendapatan, kuliah pendapatan. Dari mana tuh? Beasiswa. Pendapatan tuh. Saya nggak pinter, cuma nilainya di atas rata-rata gitu aja. Kalau ngaku pinter nanti sombong kan, ria gitu kan. Saya nggak pinter, tapi nilainya di atas rata-rata. 3,6 kan biasa itu ya. IP hampir 4 gitu kan, nggak apa-apa kan. Dapat beasiswa S1 S2. Begitu pengen nikah saya apa? Ya Allah,
pengen nikahnya sama dokter, jangan orang biasa, pengen dokter, anak direktur rumah sakit, dia orang punya. Kenapa? Engkau sudah berikan aku satu, ya Allah, ganteng. Harus syukuri itu, bukan sombongin. Dua, aku dapat biasa melulu, berarti kan engkau anggap aku ini mampu di atas rata-rata, bukan pintar. Aku ini mampu di atas rata-rata. Buktinya aku berikan beasiswa, jadi aku gak perlu biaya lagi. Aku bisa ngirim ke orang tuaku. Yang ketiga, ya Allah, di mana-mana di masyarakat aku berprestasi. Ngumpul ini jadi ketua, ini jadi ketua, jadi ketua. Maka ya Allah, dengan ini kau berikan mudah saya dapat. Suatu pada pengajian, seret, dia bawa mobil, aku jalan agak ke tengah, ada ketabrak, mau ketabrak tuh, nengok, wah si mbak mau nabrak saya. Ternyata saya minta maaf, dia juga minta maaf, ngebel kan, ngagetin, dibelok ke tempat yang sama, tempat pengajian yang sama. Loh, tadi mbak mau nabrak saya ramah tuh, mau nabrak saya tadi ya. Iya, bismanya ke tengah sih, maafin ya. Iya. Ngomong-ngomong, mbak dari mana? Dari Bintaro. Kuliah? Alhamdulillah di Fakultas Kedokteran. Nah, ini yang gue cari. Masuk situ, shut. Ini cerita asli. Ketemu di situ. Minta telepon dong rumahnya. Lalu dia ikut pengajian saya. Aku juga ada pengajian, mbak. Nih datang ya. Datang dia. Pengajian namanya IISC, Intensive Islamic Study Club, pakai bahasa Inggris. Keren kan? Yang datang remaja, anak Pancasila, anak UI, anak Tarumanegara, anak IAIN, dulu IAIN, sekarang UIN. Datang semua itu. Nah, aku pilih tuh, seret. Dia ada. Udah jadi nih. Alhamdulillah. Wa syukru. Asik. Kurang semangat. Asik. Waktunya cepet banget. Kelamaan nunggunya ya. Masih banyak. Gak usah nanya ya. Banyak banget ini materinya. Jadi pikiran ucapan akan kejadian. Kembali ke satu tadi. Niatnya itu dipikir, diucapkan dalam hati. Sama frekuensinya, orang tua juga sama cepat jadinya. Lalu usahanya, nanya orang tua. Jangan malu-malu. Nanya ke saya juga begitu. Ini guru ngaji ada berapa? 3 orang. Guru TK ada 2 orang saya nikahkan. Karena ngirim CV aja itu. Lalu cocokin CV-nya. Kriteria tidak merokok. Ini minimal D3. Minimal D3. Ketemu nikah. Gak usah lama-lama. Udah punya pendapatan. Udah punya pendapatan. Guru ngaji punya pendapatan. Gaji bukan gaji. Jadi muadzin punya pendapatan. Punya pendapatan. 1 bulan 2 juta. Tapi yang lain 3,5 juta. Cukup. Nikah. Gak usah takut. Masalahnya pengen nikah Ustaz, tapi nggak punya calonnya. Nah itu dia. Lo kemana aja selama ini, kemana aja. Gak manfaatin orang yang kita kenal dengan baik. Oke. Ikhtiarnya dengan keyakinan yang kuat. Ini yang ketiga adalah keyakinan yang kuat. Azam, niat, ikhtiar. Dengan iman, dengan ilmu, dan dengan minta tolong orang, ya, persahabatan orang terus segala macam. Yang ketiga nih, yakin. Pakai ilmu yakin sekarang. Kalau nggak ilmu yakin susah. Nih lihat surah An-Nahl ayat 97, surah 16 ayat 97. Cepat dibuka. Bismillah. Minum ya. Surah 16 ayat 97. Intinya adalah kamu ketemu langsung screenshot. Jadi man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min faluhyiyannahu hayatan thayyibah. Perhatikan situ. Siapa orang yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki atau perempuan, dia yakin beriman kepada Allah, maka pasti akan diberikan kepada kehidupan yang baik dan akan beri balasan yang lebih baik daripada yang dilakukan, dikerjakan. Kata kuncinya adalah perbaiki diri. Yakin dengan perbaiki diri itu akan mudah mengundang jodoh. Salah satunya Allah akan bikin mudah hidup. Kata kuncinya itu kan, perbaiki diri, amal soleh laki atau perempuan, yakin pada Allah, nanti Allah akan perbaiki hidup kita. Jodoh akan segera datang. Termasuk itu akan segera datang. Catat baik-baik, karena waktu cepat nih.
Kemudian yang kedua, yakin jodoh yang udah ada tadi kita akan dapat, dan jangan takut. Tadi surah dibaca. Surah An-Nur tadi bukan 34, surah An-Nur itu surah 24. Ayatnya ayat yang ke berapa? Ayat ke berapa? 32. Kita baca ya. Wa ankihul ayama minkum was-solihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Cepat baca jadi salah. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki atau perempuan, jika mereka miskin. Perhatiin baik-baik. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia yang luas. Allah Maha luas karunianya. Jadi yakinlah setelah menikah itu bukan makin miskin. Orang miskin ketemu orang miskin, bukan makin miskin. Tapi akan Allah kasih rizki kedua-duanya dengan menikah itu. Maka yakinlah setelah ketemu jodoh, menikahlah, jangan tunda. Karena Allah akan bikin mampu. Berarti harus yakin dengan memperbaiki diri, amal soleh. Yang kedua dengan apa? Berani menikah karena yakin akan ada rizkinya. Jelas apa enggak? Halo, jawab. Jelas apa enggak? Masih takut? Masih takut? Ya enggak jawab. Masih takut? Enggak. Masih takut? Cowok masih takut? Allah jamin. Kenapa nggak yakin? Ini Allah yang ngomong. Setelah kita yakin dengan penuh keyakinan nih, jodoh itu sudah ada, kemudian Allah nanti akan berikan rizki, ya, dengan memperbaiki diri. Lalu jodoh kita yang seperti apa? Nah itu dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, jodoh kita seperti apa? Jodoh kita tergantung diri kita. Kita lihat dalam surah An-Nur juga ayat 26. Jadi kalau tadi ayat 32, nikah saja karena yakin Allah akan berikan kecukupan. Maka ini, siapa kamu, itu jodoh kamu. Jadi kesimpulannya, pantaskan dirimu untuk mendapatkan wanita itu. Pantaskan dirimu untuk mendapatkan laki-laki itu dengan cara apa? Memantaskan diri. Aku pantas gak sih dapat dokter itu? Aku pantas gak sih dapat mahasiswi itu? Aku pantas gak sih dapat laki-laki itu? Lihat ayat ini. Saya nggak mau baca yang jelek-jelek, yang baik-baik saja. Di situ apa? Wat-thayyibuna lit-thayyibat. Sebelumnya wat-thayyibatu lit-thayyibin. Dua itu. Saya mau baca sebelumnya. Di tengah-tengah ada kata-kata begini. Perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Itu aja. Dua aja. Wat-thayyibatu lit-thayyibin. Wat-thayyibuna lit-thayyibat. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Jelas? Sebelumnya nggak usah dibaca. Kenapa kok begitu, Ustadz? Karena kita berpikir baik akan baik. Maksudnya bukan nggak dibaca, kita skip it, yang ini aja. Berarti apa? Pantaskan dirimu untuk mendapatkan laki-laki itu. Berarti apa? Aku sama dengan dia. Ahli masjid, aku juga ahli masjid. Dia berusaha dapat duit, aku juga berusaha dapat duit. Gimana caranya? Sekarang bisa jual dengan online, bisa dengan apa saja bisa dapat duit. Saya berkreativitas, nggak ada tausiah kosong, khutbah Jumat kosong, kelas subuh kosong. Gimana? Akhirnya saya buka Google, kemudian di WA saya ada berapa? 3.000 kontak. Nah ini pasar. Sing. Ayam bakar bumbu rujak, ayam jantan utuh bekakak per ekor sekian. Saya buka set, pertama kali 20 orang. Modalnya per ayamnya harganya 40.000, dimasak segala macam habis sekarang 60.000. Saya jual 90.000.
plus ongkir masing-masing bayar. Laku 20. Masya Allah, dapat beras sekarung bro. Madu saya jual, set. Sekarang saya jual juga di YouTube. Di YouTube madu, wow, yang pelanggannya dari Papua, dari Aceh, Sulawesi banyak sekali, dan itu tiap hari ngirim. Nggak pakai apa toko-toko gitu, nggak, langsung aja di WA kirimkan, di YouTube dikirim, nanti orang nonton akan beli. Alhamdulillah, setiap usaha yang baik Allah akan balas dengan baik, pasti, yakin. Dan ternyata anak saya masih 2 kuliah, 1 di UIN, 1 di UI. Yang pertama dulu ikut itu Kak, udah nikah itu. Yang malam tahun baru itu, yang saya ikut di sini, ikut nyanyi juga itu. Ikut saya nyanyi di situ tuh. Allah kirimkanlah aku pemimpin yang baik hati, yang mencintai rakyatnya apa adanya. Saya ganti, saya begitu. Anak saya ikut di belakang, anak Unpad, udah punya anak sekarang. Alhamdulillah, cepet Kak mau nikah. Begitu ujian skripsi keluar, ada ngucapin selamat dia. Kemudian begitu sudah ngucapin selamat dia. Siapa itu dia Kak? Calon. Ada nanti malam Yanda undang, ajak makan, tanya, kamu sungguh-sungguh sama anak saya? Iya, nikah segera. Saya belum, baru skripsi, cep nikah. Saya nikahin kamu dan anak saya. Saya belum punya apa-apa, saya nikahin kamu. Mau nggak? Itu ketiga, kalau nggak saya ulang. Tuh, ketiga. Dia nengok emaknya. Alhamdulillah jadi. Tanggal 3 Mei wisuda, Juli lamar, Desember nikah tahun yang sama. Keren kan? Cepet. Terus kerja. Anak saya yakin Kak, bikin lamaran 100. Iya, ditinggal, dipanggil semuanya. Pilih yang terbaik. Allah istikharah. Dapat di IKEA. Langsung punya jabatan support talent section, bagian yang menerima talent, menerima calon-calon pegawai baru. Keren kan? Gajinya jangan tanya, saya juga nggak tahu. Sudah punya mobil. Suaminya lulus, tahun berikutnya diterima di situ juga kerja di bagian lain. Yang terima istrinya. Khadijah banget kan. Sini suami kerja sama aku. Sono kerjanya. Nabi Muhammad sebelum nikah suruh jadi berjualan, dagangan punya dia. Suamiku sini lamar, bikin, diajarin caranya, dia approve dan di training sama HRD-nya, terima masuk. Alhamdulillah, begitu mudah cari jodoh. Kenapa susah-susah? Kenapa? Semua tergantung your have mind. Bagaimana kau punya pikiran? Ikuti saya. I think I become. Katakan. Masalahnya ngerti nggak tuh maksudnya? I think I become. Katakan. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak? Aku pikir itu yang terjadi. You think you become. Ikuti. Yang kamu pikir itu yang terjadi. Become itu menjadi. Benar ternyata. Loh, Allah ngomong sendiri kok. Apa omongnya Allah? Ana inda dhanni abdi bi. Aku mengikuti persangkaan hambaku. Kalau hambaku berpikir baik, bersangka baik, itu yang terjadi. Segera terjadi. Oke, kita lanjut. Jadi, siapa jodoh kita? Tergantung siapa saya. Ini 2 tadi, pikir baik-baik ya. Wat thayyibatu lit thayyibin. Ikuti. Untuk perempuan ini, wat thayyibatu lit thayyibin. Yuk. Perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Sekarang laki-laki. Wat thayyibuna lit thayyibat. Laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Jadi itu sudah jodohnya. Yang sebaiknya biar mereka.
Dan kita doakan mereka agar seperti kita, toibun atau toibat. Toibun laki-laki, toibat perempuan. Mantap. Jadi sekarang yang kelima, apa yang keempat? Biar cepat. Doa dan minta didoakan. Al-Baqarah ayat 186. Surah 2 ayat 186. Kayaknya sampai duhur nih. Waktunya udah mau habis ya Ustaz. Tuh dia, materi belum kelar. Ini bersatu Ustaz, hari ini satria lagi. Udah ketemu? Oke. Udah belum? Apa katanya di situ pertama? Kata-kata pertama apa? Al-Baqarah 186. Udah ketemu belum? Lama. Apa kata-kata pertama? Kata-katanya apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Terusin. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Terjemahnya baca coba. Yang kencang, buka paskernya. Dan apabila hamba-Hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Oke, intinya adalah Allah berdekat. Allah itu dekat, maka dekati Allah lebih dekat lagi, lalu minta pada Allah. Caranya bagaimana? Allah akan mengabulkan kalau kita, ayat itu di ujungnya adalah apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Berarti apa? Dekati dengan ikuti perintah-perintahnya, kerjakan perintah-perintahnya. Jangan jauhi Al-Quran, jangan jauhi masjid, jangan jauhi pengajian. Terus ibadah yang bagus. La'allahum yarshudun. Niscaya kamu akan mendapatkan kemenangan itu, akan memperoleh apa yang kamu inginkan itu. Jadi ini pegang ayat ini. Minta sama Allah dan minta pada orang lain untuk mendoakan kita, orang tua terutama. Terakhir adalah tawakal. Udah selesai itu. Serahkan pada Allah. Setelah niat yang kuat, berusaha yang maksimal, yakin, memataskan diri, kemudian berdoa, lalu serahkan pada Allah, maka akan sukses dengan izin Allah. Kesimpulan jalan pintasnya adalah lihat surah At-Tolak surah 65 ayat 3. Pendek ya, dicatat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan dia memberikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi Allah itu memberi, kalau kita tawakal kepadanya setelah berdoa usaha maksimal tadi, maka Allah akan cukupkan. Jadi nggak usah takut. Ya, At-Tolak ayat 3 di screenshot saja. Kesimpulan, gitu. Kesimpulan. Niat yang penuh keyakinan, pantaskan diri, libatkan orang tua, orang soleh, guru, sahabat, ikhtiar, istikharah, doa, istighfar, sholawat, ridho, maka dapat. Nah, kalau udah begitu, sekarang kita temui dia, kita lamar dia dan nikah sama dia. Itu. Terima kasih. Semoga manfaat. Sudah dulu ya, dialognya nggak usah direkam. Assalamualaikum.